Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Penuh dengan Roh. Saudaraku, dalam Efesus 5 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Di sini Tuhan menjelaskan keadaan orang atau hidup yang penuh dengan Roh dengan cara membandingkan keadaan seseorang yang mabuk oleh anggur. Seperti kita tahu, orang yang mabuk oleh anggur hidupnya dikuasai oleh anggur. Orang tidak lagi bisa berpikir logis, tidak tahu perbuatan yang benar. Pokoknya asal saja ngomong, asal saja berbuat. Orang yang benar-benar sedang mabuk tidak lagi menyadari kalau yang dilakukan itu memalukan, bahkan menyakiti, melukai atau merugikan orang lain. Demikian juga penuh dengan Roh. Ketika hidup seseorang penuh dengan Roh, di sini yang dimaksud adalah Roh Allah atau Roh Kudus, maka hidupnya akan dikuasai oleh Roh. Berbeda, bahkan sangat berbeda dengan mabuk anggur. Orang yang penuh dengan Roh memiliki kesadaran, bisa berpikir logis, bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dengan demikian, hidupnya pasti tidak memalukan, tidak melukai, menyakiti, atau merugikan orang lain. Dimanapun berada, orang yang penuh dengan Roh pasti membawa keteduhan, dan kehadirannya selalu dinantikan banyak orang. Perkataannya pasti membangun dan tidak melemahkan. Kesukaannya pasti menolong sesamanya. Itulah sejatinya yang Allah kehendaki atas setiap orang percaya. Tuhan mau agar kita penuh dengan Roh, sehingga kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita boleh menyatakan hadirnya, menyatakan kasihnya melalui peragaan hidup kita sehari-hari. Sayangnya ini kurang atau bahkan tidak disadari kebanyakan orang Kristen. Iya, kurang atau tidak disadari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak banyak orang Kristen yang hidup penuh dengan Roh? Jawabnya sederhana, saudara. Karena untuk penuh dengan Roh itu butuh perjuangan. Bahkan perjuangan yang akan menyita seluruh hidup seseorang. Ya, saudara, hidup seseorang pasti akan tersita ketika ia benar-benar mau penuh dengan Roh. Karena hal itu tidak bisa terjadi atau dialami seseorang dengan cara mistis, seketika, atau otomatis. Nggak bisa, saudara. Jadi, agar seseorang bisa penuh dengan Roh, ia harus berani hidup tidak wajar. Maksud saya, hidup yang berbeda dengan dunia. Bahkan serupa pun, mirip pun tidak boleh, saudara.
Ya, tampaknya ini ekstrim, tapi memang harus begitu. Maka Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ayat ini jelas menyiratkan bahwa orang Kristen yang masih duniawi itu tidak bisa membedakan kehendak Allah. Itu sama artinya tidak bisa dan tidak mungkin penuh dengan roh. Perhatikan itu. Maka jangan heran kalau peragaan hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Tetapi ayat tadi juga menjelaskan supaya kita mau mengalami perubahan dan pembaruan dalam akal budi kita. Itulah yang memungkinkan seseorang untuk penuh dengan roh. Itu berarti agar supaya kita penuh dengan roh, kita harus mau berubah dan mau memperbarui akal budi atau pikiran kita, yaitu dengan kehendak Allah atau firman-Nya. Itu harus inisiatif dan kemauan kita sendiri, bukan Allah yang menentukan. Pembaruan pikiran oleh firman itu harus berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita. Di sini jelas dibutuhkan kenekatan dan ketekunan. Firman Tuhan itu harus benar-benar menggantikan dan mengisi pikiran kita. Dan itu harus sampai menembus ke kedalaman hati nurani kita. Sehingga hati kita ini, nurani ini, bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus karena mengerti akan kehendak Allah. Hidup penuh dengan roh itu sama dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dengan hidup yang dipimpin oleh roh, sejatinya orang Kristen baru bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Karena semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya perjuangan untuk bisa penuh dengan roh itu sama halnya berjuang untuk bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah yang sah, huios. Inilah yang harus disadari betul dan harus menjadi perjuangan satu-satunya bagi setiap orang percaya. Memang berat dan sukar, saya akui itu. Tapi saudara, saya katakan tidak ada pilihan. Karena memang itulah yang Allah mau, yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Supaya jangan ada yang mabuk anggur. Sebaliknya, hendaknya kita penuh dengan roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.